kali ini kita akan membahas tentang uh, informasi perubahan UTBK melalui Twitter LTMPT Official. Oke. Nah, di sini akun LTMPT ya kita bahas dari awal. Di sini tadi surat edaran. Oke. Surat edaran yang kita dapatkan tadi yang sudah kita bahas di video pertama sebelumnya. Oke, habis itu kita scroll ke bawah. Nah, ada informasi ini apa nih? Bahwa menunggu penggunaan SNMPTN 8 April yang sudah lulus SNM nggak bisa ikutan UTBK, nanti otomatis ditolak sistem. Nah, ini berarti di peraturan terbaru anak yang udah lolos SNMPTN nggak bisa tuh daftar UTBK, udah pasti nanti ditolak sistem, auto gagal kayak gitu. Di tahun sebelumnya, tahu saya ingat aku di 2017-2018 masih bisa, yang lolos SNM masih bisa coba daftar SBM kayak gitu. Cuman kalau kalian melepas SNM sama aja ntar mungkin sekolah kalian akan di blacklist kayak gitu. Nah, terus ini hal yang terpenting tentang UTBK yang baru diupload tadi kan. Nah, ini ada informasinya, itu hal penting tentang UTBK yang bertanya, anak IPS bisa ambil kedokteran dong? Nah, jadi gini, awalnya kan UTBK itu ada TPS sama TKA kan. Di 2020 ini hanya ada TPS. Nah, ada yang tanya nih, apakah kalau gitu hanya ITPS saja, anak IPS bisa ambil kedokteran dong? Nah, tapi jawabannya nggak bisa, teman-teman. Jadi harus diingat, setiap prodi di PTN punya persyaratan tersendiri. Jadi setiap calon mahasiswa yang daftar hanya akan bisa daftar ke prodi PTN yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki. Jadi meskipun kita TPS nih, ujiannya nih sama-sama anak IPA, anak IPS, SMA, ujiannya sama-sama TPS. Cuman kalian anak IPS nggak bisa ngambil kedokteran karena di perguruan tinggi tertentu hampir semuanya di setiap jurusannya tuh ada syaratnya. Ini jurusan dengan asal SMA IPA atau SMA IPS gitu. Nah, kita langsung lihat aja contoh realnya di halaman UI. Oke. Nah, contohnya tadi mengenai anak IPS ke kedokteran. Ini kita ambil di halaman UI ya, halaman UI, di mana ini ada tulisan di program studi ya kedokteran nih. Ada pendidikan dokter S1 reguler. Nah, lulusan SMA IPA, yang memiliki usia ijazah tidak lebih dari 3 tahun saat mendaftar. Mendaftar 2020 untuk lulusan 2020, 2019, 2019. Jadi benar yang dibilang di LTMPT tadi, meskipun sama-sama anak IPS maupun IPA, sama-sama TPS, tapi kalian nggak bisa langsung seenaknya mentang-mentang anak IPS dan ujiannya sama, TPS-nya sama dengan anak IPA, kalian bisa ngambil kedokteran. Nggak gitu juga, karena di setiap PTN ada nih lulusan SMA IPA. Nah, nanti taunya gimana nih PTN-nya atau LTMPT? Nah, itu ntar akan dijawab di postingan atau di Twitter selanjutnya. Nah, contohnya lagi nih, ada biologi nih. Biologi bisa ada lulusan SMA, SMK, atau MA sederajat. Gitu. Terus kita coba cari anak SMA yang PS. Mana ya jurusan? Nah, intinya seperti itu sih. Jadi yang dimaksud di LTMPT nggak bisa langsung sembarangan gitu. Ada syaratnya lulusan SMA IPA, di sini jelas nih. Pendidikan dokter gigi. Kalau di biologi bisa ada SMK-nya, ada bisa dari MA kayak gitu. Dari sini udah paham. Nah, ceknya di setiap universitas, kunjungi aja websitenya dan coba kalian cari di program studi. Nah, di situ pasti ada beberapa keterangan kayak gitu. Contoh lagi nih, kita ambil di halaman ITS ya. Nah, contoh sedikit dari ITS itu ini. Ada nih, misalkan nih, jalur SBMPTN 2020 dibuka untuk semua program studi sarjana yang diselenggarakan oleh ITS. ITS juga menerima calon mahasiswa dari non-eksakta. Maksudnya dari non-eksakta ini dari program studi IPS, dari SMA IPS, untuk program studi tertentu, yaitu di sini desain produk, industri, desain komunikasi visual, desain interior, perencanaan wilayah kota. Tetapi harus memiliki nilai UTBK Saintek.
Untuk program studi manajemen bisnis dan studi pembangunan, calon mahasiswa harus mempunyai nilai UTBK sosum. Nah, di mana di sini tuh ada ini dari non eksakta ini, yaitu mahasiswa siswa IPS kayak gitu. Nah, di sini juga ada nih. Nah, oke. Nah, atau yang seperti ini. Misalnya nih di sini nih ada bidang studi SMA, SMK, SMA, ini jurusan IPA, IPS. Nah, ini kayak gini nih, misalkan elektro ini ada di poin apa ini 1, 2, berarti dia itu boleh jurusan IPA sama jurusan yang relevan SMK-nya. Terus ini desain produk 1, 2, 3, berarti dia boleh dari IPS kayak gitu. Jadi di halaman setiap kampus ada keterangan tentang syarat-syarat tertentu gitu, termasuk dia harus dari IPA atau IPS kayak gitu. Itu yang dimaksud di poin LTMPT Twitternya. Nah, ini yang dimaksud kayak gitu. Oke, prodi di PTN yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki. Jadi tiap PTN memiliki kriteria masing-masing dan kalian harus mengetahui nih pengen masuk jurusan apa, harus tahu di situ kriterianya. Oke. Habis itu kita lanjut membahas di sini. Saat registrasi akun LTMPT, mengubah NISN dan data LTMPT tersinkronasi dengan Dapodik dan EMIS. Jadi tidak sembarangan IPS bisa mengambil prodi IPA, begitu juga sebaliknya. Jadi ini untuk mempertegas tadi nih bahwa selain ada persyaratan di perguruan tingginya, di jurusannya, di sini juga terdapat keterangan bahwa data kalian yang diisi di LTMPT mengenai jurusan SMA itu bisa dilihat oleh PTN, dan itu juga tersinkronisasi di NISN kalian dengan data Dapodik juga. Oke. Jadi ini buat mempertegas saja kayak gitu. Habis itu selanjutnya nih, meskipun ada lintas jurusan, kembali lagi kepada persyaratan yang dibuat oleh PTN tersebut, apakah data kalian yang terkait di Dapodik sesuai atau tidak dengan kriteria mereka. Jadi setiap PTN itu juga nanti akan mempertimbangkan nih untuk kalian mungkin yang tadi maunya anak IPS masuk kedokteran, itu nggak bisa. Yang pertama diperkuat oleh kriteria yang udah ada di jurusan masing-masing, prodi masing-masing. Kedokteran harus dari anak IPA, nggak boleh IPS. Itu di halaman website masing-masing PTN, ditambah ini data kalian terekam di Dapodik nih, anak IPA atau IPS kayak gitu. Jadi PTN pasti tahu kayak gitu. Oke, lanjut nih. Memang nanti tes hanya TPS saja. TPS terdiri dari 4 subtes, sehingga setiap prodi sesuai klaster bidang akan memiliki pembobotan dari 4 subtes TPS yang berbeda. Jadi TPS ini tetap ada 4, yang penilaian umum, pengetahuan kuantitatif, seperti itu kan, sama kan 4 subtes gitu. Kalau kita mengacu ke UTBK sebelumnya, insya Allah sama subtesnya tadi, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan kuantitatif, penilaian umum, pemahaman bacaan dan menulis, seperti itu. Oke. Jadi dan ada bobotnya masing-masing prodi dan PTN. Oke. Terus lanjut lagi. Perihal pendaftaran UTBK dan SBMPTN bersamaan, maksudnya saat siswa mendaftar selain harus pilih pusat UTBK, juga harus mengisi pilihan PTN dan Prodi. Jadi sudah memilih PTN dan Prodi tanpa tahu nilai UTBK. Jadi ini itu mengacu di penjelasan video yang pertama yang saya telah buat, yaitu ini balik lagi ke sistem 2019, 2018, 2017, 2016 dan sebelum-sebelumnya, bahwa kita tuh tanpa tahu nilai terlebih dahulu, kita harus udah memilih nih jurusan yang kita minati apa, PTN mana yang kita pilih kayak gitu. Di 2019 kemarin beda, lebih transparansi, di mana dia tes dulu seperti kayak tes TOEFL pada umumnya, keluar nilai, dan kita bisa langsung mendaftarkan setelah dapat nilai, dan nilai terbaik itu yang dipakai. Oke. Nah, kalau ini beda, ini balik lagi ke sistem 2018, 17, 16 kayak gitu, bahwa kita daftar, kita cetak kartu, di situ ada nama, terus jurusan dan perguruan tinggi, biasanya pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 gitu. Oke, itu balik lagi. Habis itu
Maaf, kondisi darurat waktu sangat pendek jadi tidak mungkin melakukan dengan cara normal. Mohon semuanya memahami situasi dan kondisi demi kebaikan dan kesehatan bersama. Jadi gini, kenapa sih pemerintah membuat ujiannya hanya TPS saja? Nah, ini pihak pemerintah dan atau di sini LTMPT yang mengatur semua ini karena adanya respon untuk menanggapi gejala pandemi ini, corona kan. Jadi waktunya terbatas, apalagi sesuai arahan pemerintah kita harus melakukan social distancing kayak gitu kan, dan tidak bisa melakukan kumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, makanya ini kan tes nih seluruh Indonesia, nggak mungkin juga kita tesnya jauh-jauh kayak gitu kan, pasti nggak bisa online di rumah juga, makanya ini tetap diadakan, cuman waktunya dipersingkat kayak gitu. Nah, waktu ujian dipersingkat otomatis ngaruhnya apa yang bisa diubah, yaitu jumlah subtestnya yang dulunya ada beberapa matkul, bukan matkul, yaitu mata pelajaran, tapi sekarang hanya beberapa aja. Oke, jadi yang sebelumnya hanya satu matkul